Halo Bapak Ibu, selamat datang di channel Menanam. Jadi di bahasan kita kali ini mengenai budidaya tanaman pertanian Bapak Ibu. Nah, dari Bapak Ibu sudah pernah melakukan budidaya tanaman dan tentunya dari hasil berbudidaya itu sudah menghasilkan produk pertanian Bapak Ibu. Nah, dari cara Bapak Ibu berbudidaya, kita akan bahas sebagian dari cara berbudidaya Bapak Ibu itu, yaitu pengolahan lahan. Sebelum kita masuk ke bahasan yang lebih mendalam Bapak Ibu, kita harus tahu dulu nih pengertian dari pengolahan lahan ini. Nah, kita akan bedah satu persatu. Apa sih pengertian dari pengolahan dan apa pengertian dari lahan? Pengolahan yaitu adanya perubahan bentuk suatu benda, sedangkan lahan yaitu suatu hamparan yang dapat dilakukan suatu aktivitas pertanian. Kesimpulan dari pengolahan lahan ini yaitu di mana proses tanah digemburkan atau dilembekkan dengan menggunakan alat mesin pertanian. Contohnya seperti menggunakan cangkul, traktor, dan alat mesin pertanian yang lainnya. Nah, dari Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, kapan sih melakukan pengolahan lahan? Ada dua hal yang harus diperhatikan Bapak Ibu dalam melakukan pengolahan lahan, yaitu pada saat tanah yang ada di lahan Bapak Ibu sudah memadat. Nah, dari mana kita lihat? Kita dapat melakukan eksperimen sederhana, yaitu dari berjalan di sekitar area lahan itu Bapak Ibu. Nah, apabila dari hasil Bapak Ibu berjalan di sekitar area lahan itu tidak meninggalkan bekas pijakan, maka lahan itu sudah dikatakan memadat. Yang kedua, apabila sudah melakukan 2 kali musim tanam pada tanaman satu musim, artinya Bapak Ibu sudah melakukan 2 kali penanaman dan 2 kali pemanenan, maka dapat dilakukannya pengolahan lahan. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menjaga pertanaman berikutnya Bapak Ibu, supaya tanaman Bapak Ibu dapat berkembang dengan baik. Terjadinya pemadatan lahan ini disebabkan dua hal Bapak Ibu, yaitu disebabkan oleh turunnya air hujan sehingga pori-pori tanah tertutup. Nah, apa sih pori-pori ini Bapak Ibu? Pori-pori ini yaitu tempat di mana akar nantinya akan berkembang pada saat proses budidaya Bapak Ibu. Nah, yang kedua disebabkan oleh aktivitas yang sedang berlangsung di area lahan produksi itu Bapak Ibu. Nah, seperti apa itu aktivitasnya? Yang pertama, Bapak Ibu melakukan penyemprotan. Kedua, Bapak Ibu melakukan aktivitas pemupukan dan aktivitas pengangkutan hasil panen Bapak Ibu. Mengapa demikian? Kan pada saat Bapak Ibu melakukan aktivitas itu, Bapak Ibu melakukan pemijakan pada tanah tersebut sehingga tanah tersebut memadat Bapak Ibu. Nah, di samping tanah Bapak Ibu memadat, maka perlu dilakukannya pengolahan lahan. Nah, manfaat dari pengolahan lahan ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu memperbaiki saluran aerase atau pori-pori dan drainase tanah sehingga memudahkan akar tanaman tumbuh dan mengambil unsur hara di dalam tanah Bapak Ibu. Yang menjadi kata kuncinya yaitu memudahkan akar tanaman nantinya mengangkut unsur hara Bapak Ibu. Yang kedua, mengeluarkan gas-gas beracun yang ada di dalam tanah. Nah, di tanah itu terdapat gas beracun Bapak Ibu yang dapat mempengaruhi produksi tanaman Bapak Ibu nantinya. Yang ketiga, mempercepat oksidasi bahan organik dalam tanah. Apa sih pengertian dari oksidasi ini? Yaitu mempercepat pembusukan bahan organik yang ada di tanah Bapak Ibu, sehingga bahan organik yang sudah terurai menjadi pupuk bagi tanaman nantinya Bapak Ibu.
Nah, walaupun Bapak Ibu sudah melakukan pengolahan lahan, ada beberapa kriteria yang menjadi tanah yang baik. Seperti apakah tanah yang baik itu? Nah, secara umum nih, sifat tanah yang baik itu dapat dilihat dari tekstur dan struktur tanahnya, yaitu lempung, liat, berpasir, Bapak Ibu. Nah, mengenai tekstur dan struktur tanah ini kita akan bahas di video selanjutnya, Bapak Ibu. Nah, sekian dari channel menanam. Ada kata-kata penyemangat yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Begini bunyinya Bapak Ibu, jangan malu untuk belajar pertanian. Selagi manusia makan, maka pertanian akan terus berkembang. Terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada pertanyaan, saran, atau masukan, boleh Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Dan apabila ada request video selanjutnya, boleh juga ditulis di kolom komentar Bapak Ibu. Dan kita akan diskusi di sana. Sampai jumpa di video selanjutnya.